Us, us, ting, ding, 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 ding. Dep. Maka ini poin atau hadis yang berhubungan tadi yang kita bahas. Sekarang hadis selanjutnya juga keadaan orang pada hari kiamat, ada siksaan tertentu yang datang khusus bagi perupa. Di dalam hadis sahihain, hadis Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari menyebutkan ini di nomor 5607 dan Imam Muslim 2108. Kata Nabi SAW, innal musawwirina yu'adzibuna atau yu'adzabuna yaumal qiyamah wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Sesungguhnya para penggambar perupa akan diazab pada hari kiamat. Akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian buat itu. Di sini ulama batasi patung atau lukisan yang tidak boleh secara mutlak adalah manusia dan hewan. Manusia dan hewan. Tapi kalau seseorang menggambar dan yang digambar itu misalnya pemandangan, building, mobil, tidak ada hubungannya dengan manusia dan hewan, maka insya Allah boleh. Termasuk nggak boleh ini menggambar syaitan ya. Karena ada orang menggambar itu kan, dianggap ini syaitan, iblis, warnanya merah, seperti ada api, ada tanduknya, ya, matanya besar lah segala macam. Ini semua tidak boleh. Sekarang tidak bisa atau tidak, hampir dikatakan tidak luput. Kalau pemilik komplek perumahan atau properti itu orang non-muslim, pasti diikuti dengan patung. Ada patung kuda lah, simbol keperkasaan, kuda bersayap lah, atau laki-laki yang bersayap dianggap itu malaikat. Dan itu pasti ada keyakinan. Ya. Kadang-kadang memang mereka non-muslim ini pergi kepada dukun-dukun, ya, kemudian itu dianggap itu sebagai penjaga komplek tersebut dan seterusnya. Yang kita sayangkan banyak umat Islam ikut-ikutan ini. Sampai taruh patung di depan rumahnya sudah jelek, pendek, hitam, matanya belalak, gitu kan. Pegang pentungan, tidak tahu untuk apa ini. Ya. Kalau patung itu bagus, mungkin lah masih bagus dilihat, ini nggak tahu. Tapi kadang-kadang subhanallah, para dukun-dukun ini yang menipu manusia. Itu dari zaman dulu sudah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Mereka menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada perintah masalah itu. Semua ini teman-teman berbahaya sekali bagi orang yang membuatnya, baik itu lukisan ataupun dia membentuk patung, disilakan dengan perupa. Dan ini hadis dikatakan, hari kiamat akan dikatakan pada mereka, hidupkan apa yang kalian buat itu. Ini hadis tidak berdiri sendiri, ada hadis Bukhari Muslim yang lain. Kata Nabi SAW, Allah mengatakan pada mereka, hidupkan apa yang kalian lukis atau kalian buat ini. Dan mereka tidak bisa. Maka Allah pun memberikan nyawa, lalu menyiksa mereka di neraka. Jadi orang buat patung singa, orang buat patung dinosaurus, apalah segala macam itu nanti akan menyiksa dia pada hari kiamat. Tentu ini kalau orang meninggal tidak taubat. Ya. Dan sudah pernah saya jelaskan berhubungan dengan masalah ini sepintas seluruh di bahasan surga dan neraka. Ada hadits ini sudah terlintas sebenarnya ya, tentang termasuk siksaan yang paling berat pada hari kiamat adalah al-musawwirun, orang-orang yang melukis atau perupa ini. Kalau foto tidak masuk di dalamnya. Karena foto itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah adalah seperti orang lihat dirinya di cermin. Jadi bukan cuma menerka-nerka. Kalau lukisan kan menerka-nerka. Warnanya pun tidak bisa sama dengan aslinya. Tapi kalau foto kita lihat diri kita di cermin, ya seperti itulah. Kita foto begitu ya begitulah warnanya. Termasuk kulit kita dan segala macam ini sama. Maka umumnya ulama membolehkan masalah foto. Walaupun ada juga pendapat yang tidak membolehkan. Ya. Yang tidak membolehkan hanya membuka pintu darurat seperti KTP, paspor, ya, ijazah darurat baru boleh. Kalau yang membolehkan maka tidak ada masalah, yang penting tidak ada kemaksiatan padanya. Seperti orang sengaja foto dengan lawan jenis yang bukan mahram misalnya, atau foto telanjang terbuka auratnya, maka ini yang tidak boleh. Gitu kan? Ini yang dimaksud dengan hadis ini. Dan ini juga salah satu ancaman yang sangat berat pada hari kiamat. Oleh karena itu seseorang yang menjadi perupa semestinya taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini berbahaya. Hadis selanjutnya teman-teman sekalian juga hadis dalam Sahihain, dalam riwayat Bukhari nomor 1313 dan Imam Muslim 2866 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi in kana min ahli jannati famin ahli jannah famin ahli jannah wa in kana min ahli nari famin ahli nar fayuqal hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allah azza wa jalla yaumal qiyamah. Sesungguhnya jika salah seorang kalian meninggal dunia, maka akan ditampakkan kepadanya tempat duduknya di neraka nanti, ya. Atau maaf, ditampakkan tempatnya kelak.
pada waktu pagi dan petang. Jika ia termasuk penghuni surga, maka ia akan melihat tempat duduknya di surga. Dan jika ia termasuk penghuni neraka, maka ia akan melihat tempat duduknya di neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempat dudukmu hingga kelak Allah Azza wa Jalla membangkitkanmu pada hari kiamat. Hadis ini menceritakan tentang masalah keadaan alam barzah atau di kubur. Ini juga sudah pernah kita singgung dalam bahasan kitab surga dan neraka. Namun saya ingatkan kembali, kalau seseorang mukmin meninggal dunia, maka waktu dimasukkan di kuburan, malaikat akan dudukkan dia lalu bertanya kepadanya, ya, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, ya, kemudian apa kitabmu atau panduanmu. Maka dia akan menjawab dengan sangat mudah. Lalu dibukakan baginya pintu neraka oleh para malaikat. Maka dia melihat gejolak apinya, ya, dan segala macam bentuk siksaan di dalamnya. Dia ketakutan. Lalu setelah itu malaikat menutup mengatakan, lihatlah dari apa Allah selamatkan dirimu. Lalu dibuka pintu surga dengan dayang-dayangnya, dengan istananya, dengan buah-buahannya, segala macam fasilitasnya. Maka dia pun kagum, malaikat mengatakan, ini tempat kau sekarang. Maka dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah cepatkan waktu agar aku bisa masuk ke dalam surgaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang tampan, bersih, wangi, dia kagum. Lalu dia mengatakan, siapa kamu ini? Maka orang itu mengatakan, saya amal solehmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Saya sholatmu, puasamu, zakat, majelis ilmu, segala macam ini berbentuk makhluk nanti atau di kuburan, kemudian menemani kita. Kemudian setelah itu kata Nabi SAW, terdengar suara mengatakan, bentangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya dan bukakan pintunya ke surganya. Lalu tebarkanlah permadani dari surga untuknya, maka sampailah kepadanya bau wanginya surga dan sebagian dari kenikmatannya. Jadi maksudnya tidak mendapatkan masuk ke dalam surga, tapi dari jauh dibuka, tapi untuk membuktikan itu benar surga sampai kepada dia bau wangi ya. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Begitu juga sebaliknya kalau orang fasik atau orang kafir, banyak maksiatnya walaupun muslim, dan orang kafir prosesnya sama, dimasukkan ke kuburan, ditanya oleh malaikat, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, ya, apa kitabmu, dia hanya mengatakan, saya tidak tahu, dulu saya ikut-ikut orang bilang apa saja. Walaupun dia muslim, hafal mati, jawaban ini tetap tidak bisa jawab. Kalau dia meninggal tidak sempat taubat, wa na'udzubillah. Lalu dibukakan baginya pintu surga, sampai kepadanya semua penglihatannya, apapun yang berhubungan dengan surga itu. Dari tamannya, sungainya, lautannya, airnya, kemudian buah-buahannya, layan-dayangnya, semuanya sampai. Dia kagum, kata malaikat, lihat dari apa kau haramkan dirimu. Dulu kau bisa masuk ke sini, tapi kau enggak mau. Tinggal azan, sholat, tinggal hadir majelis ilmu, tinggal makan yang halal, tinggalkan yang haram, selesai gitu. Maka ditutup lalu dibuka pintu neraka. Sampailah kepada dia panasnya dan segala macam, lalu dia mengatakan, ya, lalu malaikat mengatakan, lihat ini tempat kau sekarang. Maka dia pun berdoa mengatakan, ya Allah jangan cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku. Lalu setelah itu datang orang sebelahnya, buruk tampangnya, menakutkan, bau badannya enggak enak. Lalu dia mengatakan, siapa kamu ini? Maka orang itu mengatakan, saya amal burukmu akan menemani kau sampai hari kiamat. Ya. Setelah itu, ya, Allah SWT berkata atau berfirman, ya, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka di penghuni neraka, dan bentangkan jalannya dari nerakanya. Dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan dibentangkan permadani dari api, dan dia akhirnya kena siksaan tersebut sampai kepadanya bau busuknya dan panasnya. Maka jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Jadi memang keadaan kuburan Bapak Ibu sekalian, walaupun kita melihatnya batu nisan dan tanah, tapi hakikatnya itu ada kehidupan. Dan ini sudah pernah kita jelaskan juga, salah satu dalilnya adalah doa pada saat kita sholat jenazah. Nah, kita mengatakan Allahumma rzuqhu ahlan khairan min ahlihi, ya Allah karuniakan dia keluarga lebih baik daripada keluarganya di dunia, wa daran khairan min diyarihi, rumahnya lebih baik daripada rumahnya di dunia, wa jaran khairan min jiranihi, dan tetangga lebih baik daripada tetangganya di dunia, ya. Jadi ini memang menandakan kuburan itu ada kehidupan, namanya alam barzah. Bagaimana di bawah sana Allahu a'lam. Mungkin kita lihat kasat mata cuma tanah, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Karena tadi hadis Bukhari menjelaskan kuburan orang mukmin seluas pandangan matanya. Dan Ibnu Rajab rahimahullah pernah menukil sebuah kisah terjadi di Irak. Seorang penggali kuburan, dia pada saat menggali kuburan lalu dia capek, setelah cukup dalam dia bersandar, tiba-tiba tembok, ya, atau tanah yang dia sandar jebol dan kelihatan jenazah yang di sebelah. Ternyata jenazah itu, kata dia,
Dia berbaring dan kain kafannya masih utuh dan di dadanya ada bunga mawar. Ya, kemudian dia bilang, saya menengok lalu saya melihat kuburannya seluas pandangan mata saya. Ya, walaupun tadi kita masukkan cuma kecil 1 kali 2 meter, tapi penyampaian Nabi SAW tidak mungkin salah. Ya. Begitu juga dengan orang-orang fasik dan kafir, maka dinding kuburannya akan menjepit dia sampai tulang rusuknya hancur, lalu diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai menjelang hari kebangkitan.